Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi SD kelas rendah, tepatnya materi IPAS kelas 2, yaitu pada bab 1 mengenai benda di sekitar. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kamu perhatikan gambar berikut. Ada benda apa saja sih yang kamu lihat? Iya, betul. Ini ada balon, botol, bola, buku. Ada apa lagi? Iya, ini ada sendok, mobil, dan juga pensil. Nah, itu adalah barang-barang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya itu ya, ada banyak lagi barang yang lainnya. Baik, materi yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri benda. Kalian sudah tahu belum sih apa saja ciri-ciri benda? Nah, ciri-ciri benda itu yang pertama, benda dapat dilihat. Yang kedua, benda memiliki bentuk, warna, dan ukuran. Dan yang ketiga, benda memiliki massa dan ukuran. Selanjutnya, karena ciri-ciri benda dapat dilihat, berarti benda tersebut berwujud. Nah, wujud benda mempengaruhi volume dan massa benda. Benda berwujud padat cenderung memiliki massa yang besar walaupun volumenya kecil. Benda berwujud gas memiliki volume besar tetapi massanya sangat kecil. Oke, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai wujud benda. Yang pertama ada benda padat. Apa sih benda padat itu? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, serta menempati ruang dan memiliki massa. Nah, bisa dilihat ya di gambar ini ada contoh benda padat, ada kayu. Tidak hanya kayu ya, ada banyak benda padat yang ada di sekeliling kita seperti meja, kursi, papan tulis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, wujud benda yang kedua yaitu ada benda cair. Kalian tahu gak sih apa itu benda cair? Nah, benda yang memiliki wujud cair disebut benda cair. Benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap. Bentuk benda cair mengikuti bentuk dan wadahnya. Nah, bisa dilihat ya, ini ada gambar minyak. Kalian tentunya pasti tahu dong, ada minyak yang dalam bentuk kemasan dan ada juga minyak yang dalam bentuk botol. Nah, itu pembuktian bahwa benda cair itu mengikuti bentuk dan juga yaitu ada benda gas. Apa sih benda gas itu? Nah, benda yang memiliki wujud gas disebut benda gas. Benda gas memiliki bentuk yang tidak tetap. Benda gas lalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas memiliki bentuk yang berubah-ubah. Nah, bisa dilihat juga ya, ini ada gambar balon. Nah, balon ini adalah contoh benda gas. Kalian tentunya pasti tahu dong, ada balon angka, ada juga balon huruf yang biasa suka digunakan itu ketika ulang tahun ataupun party-party yang lainnya. Nah, itu adalah contoh benda gas mengikuti bentuk wadah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan bentuk dan wujud benda. Yang pertama ada perubahan bentuk benda. Benda yang dapat diubah bentuknya adalah benda padat. Benda padat dapat diubah dengan cara ditekan. Cara ini biasanya untuk benda yang memiliki tekstur lunak, misalnya seperti plastisin ataupun tanah liat. Nah, benda padat juga dapat diubah dengan cara dicetak, misalnya mencetak adonan kue menjadi bentuk tertentu. Yang kedua, ada perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang pertama itu ada mencair. Kalian tahu gak sih apa itu mencair? Nah, mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Bisa dilihat ya, ini contohnya ada es dan juga margarin yang dipanaskan. Ini adalah contoh perubahan wujud benda mencair. Nah, perubahan wujud benda yang kedua yaitu ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Bisa dilihat ya, ini contohnya yaitu agar-agar. Agar-agar ini awalnya itu bentuknya cair. Jika didiamkan, lama-kelamaan dia akan menjadi membeku. Perubahan wujud benda yang ketiga yaitu ada menguap dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, sedangkan mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Bisa dilihat ya, ini ada contohnya. Next, perubahan wujud yang keempat yaitu ada menyublim. Kalian tahu gak sih apa itu menyublim? Nah, menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh menyublim yaitu ada pada kamper dan juga stela pengharum ruangan. Oke, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kegunaan benda. Nah,
Benda di sekitar kita memiliki berbagai kegunaan, sesuai dengan porsinya masing-masing. Contohnya, rumah dibuat untuk tempat tinggal, kursi dibuat untuk diduduki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman semua, itulah materi IPAS kelas 2. Tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri benda, wujud benda, perubahan bentuk dan wujud benda, dan yang terakhir ada kegunaan benda. Selanjutnya, kalian boleh menjawab pertanyaan berikut ini ya. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Untuk lebih jelasnya, kalian boleh mencari referensi dari berbagai sumber lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.